Nomor satu tentang weighted average method, di mana si corporation merupakan perusahaan yang menghasilkan dan menjual seafood dengan 3 macam produk utama atau main produk, yaitu salmon, tuna, dan udang. Perusahaan ini juga menjual satu macam produk samping atau byproduct berupa kulit salmon. Di sini ada data informasi pada bulan Januari 2021. Di sini terus ada biaya gabungan joint cost of produksi itu sebesar 920 juta. Perusahaan menggunakan pendekatan untuk mengurangi nilai pasar neto atau net market value by produk dari biaya produksi gabungan. Yang diminta, alokasikan sisa joint cost ke masing-masing produk utama dan hitunglah unit cost serta gross profit dari masing-masing produk utama tersebut dengan menggunakan weighted average unit method. Yang pertama itu kalian cari net production cost-nya dengan cara joint cost dikurang by produk. Di sini joint cost-nya itu udah dikasih tahu sebesar 920 juta. Nah, by produk itu kalian carinya dengan cara unit produksi kulit salmon dikali sama selling price-nya sebesar 15 juta dikurang sama si after at split off sebesar 70 juta. Didapatlah hasilnya sebesar 350 juta. Nah, habis itu kalian bikin table kayak gini yang ada alokasi of joint cost using physical measure method, ada salmon, tuna, udang, dan total. Lalu selanjutnya kita masukin physical measure of total produksi. Ini tuh didapatnya angkanya ini tuh dari soal yang ini unit produksi. Tinggal kalian pindahin aja sampai yang udang, habis itu kalian total. Nah, dapat deh totalnya sebesar 244.000. Selanjutnya kita cari weighted. Cara cari weighted itu dia si physical measure of total produksi ini dia dibagi sama totalnya. Jadi kalau salmon 98.500 dibagi sama 244.000 sebesar 0,40, sama tuna juga caranya gitu, 65.500 dibagi sama totalnya sebesar 244.000, dapatlah hasil 0,27. Nah, totalnya itu dia harus 1. Selanjutnya itu kita cari joint cost allocated. Itu dicarinya itu caranya si weighted yang udah kita cari nih, yang ini dikali sama net production cost yang udah kita cari yang pas awal. Nah, kalau misalkan salmon berarti dia 0,40, yang ini nih dikali sama 350 juta, dapatlah hasilnya sebesar 156 juta. Sama halnya dengan tuna dan udang. Lalu habis itu kita totalin si joint cost allocated dari salmon, tuna, dan udang itu sebesar 390 juta. Selanjutnya kita cari joint cost per produk. Joint cost per produk itu kita cari dengan cara joint cost allocated yang udah kita cari ini dibagi sama si physical measure of total produksi. Contohnya kalau misalkan salmon dia 156 juta dibagi sama si physical measure-nya yang ini nih 98.500, dapatlah hasilnya sebesar 1.583,76. Terus kalau tuna berarti joint cost-nya sebesar 105.300 dibagi dengan 0,27, dapatlah hasilnya sebesar 1.607,63. Kalau untuk udang berarti joint cost-nya kan sebesar 128.700 dibagi dengan measure-nya itu physical measure sebesar 80 juta, dapatlah hasilnya sebesar 1.608,75. Selanjutnya itu kita cari income statement-nya. Income statement itu kita cari revenue-nya dulu terlebih dahulu. Revenue itu dicari dengan cara si unit sales-nya dikali selling price. Dimana sih lihatnya itu di sini nih. Misalkan salmon berarti unit sales-nya itu 80.000 dikali sama 30.000, dapatlah hasilnya sebesar 2.400 juta. Berarti kalau tuna tinggal 60 dikali sama 20.500, dapatlah hasilnya sebesar 1.230 juta. Terus kalau udang berarti tinggal 72.500 dikali dengan 17.500, dapatlah hasilnya sebesar 1.268.750.000. Nah, habis itu revenue-nya ditotalin tuh, jadinya hasilnya sebesar 4.898.750.000.
Selanjutnya kita cari cost of goods sold atau COGS, join cost-nya. Nah, itu kita masukin production cost-nya dulu. Production cost itu dapetnya dari mana sih? Dapatnya itu kalian tinggal pindahin aja nih hasil dari join cost allocated yang ini nih. Kalian tinggal pindahin aja ke production cost. Habis itu cari deduct ending inventory-nya dengan cara join cost per produk dikali sama ending inventory. Join cost per produknya itu dia yang ini nih, join cost per produk yang udah kita cari sebelumnya, itu dikali dengan ending inventory. Cara cari ending inventory-nya contohnya nih ya, salmon dia kan join cost per produknya 1583,76. Nah, ending inventory-nya berarti dia unit produknya dibagi sama unit sales. Kalau di sini berarti kan salmon 98.500 dikurang dengan 80.000. Hasilnya itu sebesar 18.500 kan. Berarti didapatlah sebesar 29.299.560. Untuk tuna berarti dia yang ini 1607,63 dikali dengan ending inventory dari tuna 65.500 dikurang sama 60.000, dapatlah hasilnya sebesar 5.500. Berarti didapat untuk tuna sebesar 8.041,965. Terus untuk udang berarti dia 1608,75 dikali dengan 80.000 ini dikurang dengan 72.500 atau sebesar 7.500, dapatlah hasilnya sebesar 12.065.625. Nah, itu deducting ending inventory total dapatlah sebesar 58.250.900. Lalu selanjutnya itu kita cari COGS-nya. Cara cari COGS-nya itu tinggal si production cost itu dikurang dengan deduct ending inventory. Berarti untuk salmon 156 juta dikurang dengan 29.299.560, dapatlah hasilnya sebesar 126.700.440. Berarti kalau untuk tuna dapat hasilnya sebesar 96.458.35. Terus untuk udang 116.634.375. Lalu ditotalin COGS-nya sebesar 331.749.100. Terus selanjutnya itu kita cari gross margin. Gross margin itu cara carinya itu si revenue-nya dikurang dengan COGS. Revenue-nya tuh yang ini dikurang sama COGS-nya. COGS-nya udah tadi kita cari ini. Yang ini, maaf. Nah, berarti kan kalau salmon sebesar 2.400.000 dikurang sama 126.700.440, itu dapatlah hasilnya sebesar 2.273.299.560. Untuk tuna itu dia 1.230.000.000 dikurang dengan 96.458.035, dapatlah hasilnya 1.133.541.965. Terus untuk udang berarti tinggal 1.268.750.000 dikurang dengan 116.634.375, dapatlah hasilnya sebesar 1.152.115.625. Nah, itu ditotalin jadinya tuh sebesar dapatnya segini 405.67.900. Nah, gross marginnya selanjutnya kita cari gross margin percentage. Itu dengan cara si gross margin ini dibagi dengan sales revenue atau revenue ini nih. Berarti untuk si salmon itu dari 2.200.000
273.299.560 itu dibagi dengan 2.400.000.000 dapatlah hasilnya sebesar 94,72%. Terus kalau untuk tuna berarti dia 1.133.541.965 dibagi dengan 1.1.230.000.000 itu dapatlah hasil sebesar 92,16%. Terus kalau untuk udang berarti dia 1.152.115.625 dibagi dengan 1.268.750.000, jadilah dapat hasilnya sebesar 90,81%. Gitu deh untuk nomor 1.